Halo, gue Elang, anak sulung dari keluarga Arman. Sekarang, umur gue 22 tahun. Dari kecil, gue dan adik-adik gue hidup dalam kemewahan yang tak ada habisnya. Hingga suatu hari, keluarga ini dihantam oleh ombak yang mengharuskan gue dan keluarga hidup dalam keterbatasan. Banyak orang bilang uang bukan segalanya, tapi bagi mereka yang lahir dalam dekapan harta, uang adalah napas. Keluarga Arman, mereka tidak pernah tahu bagaimana rasanya tercekik karena tak bisa bernapas. Sampai akhirnya, takdir memutuskan untuk menutup kerannya rapat-rapat. Ya, liatin muka bunda. Kayaknya butuh usaha mahal itu deh, yang harganya setara sama cicilan motor Elang. Boleh ya? Atur aja bun, nanti ayah transfer ya. Ini udah senang. Oke ayah. Ya sebentar mas, gue cuma motor baru yang kemarin suaranya kurang ngerang. Malu mas pas Sanmori juga motor suaranya kayak gitu. Kenapa lu udah 3? Lu mau buka bengkel atau gimana? Ya, yang dikasih makin ngaco dia. Oh Lang, mumpung ayah ada rezeki. Kirim linknya, biar ayah yang bayarin. Asik, ayah yang kira MVP. Terus ini juga mau beli HP baru, yang HP-nya bisa lihat memori tersebut buat penuh pele ya. Ade juga mau beli laptop yang terbaru ya. Kalau nggak dibeliin, Ade gak mau manis. Bella mau beli HP, Bella mau beli, ayah beliin. Kamu Lang mau apa? Kalian nih? Enggak ya, mau lagi mau tabung aja. Takut nanti tiba-tiba gitu. Di rumah ini, kasih sayang diukur dengan angka, dan perhatian dibeli dengan harga. Namun, di antara tumpukan harta ini, ada Gisel, sosok yang datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai sandaran hati Elang. Nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa. Woi, main game mulu lu. Ribet lu. Bunda, tas yang kemarin Bunda mau udah pesenin tahu. Bentar. Ini nih, yang ini bukan Bunda. Tuh Gisel, makasih ya. Lang, ambilin Gisel minum Gi. Males banget bun. Malah nggak ada romantis-romantisnya, heran gue kagak selalu betah. Gisel, gimana skripsi kamu? Lancar? Kalau misalkan pusing, kita jalan-jalan yuk ke Bali. Wah, beneran ya? Makasih banyak ya. Ayah Arman yang paling terbaik. Kita lanjutin pelajaran aku baru yuk. Soalnya aku baru aja disumpahin tas yang aku mau sama ayah. Ayo, yuk. Di antara hiruk-pikuk keinginan yang tak ada habisnya, Elang adalah satu-satunya yang menyadari bahwa bayangan badai mulai menutupi matahari di atas kepala mereka. Kalian berdua bisa nggak sih? Nggak usah dikit-dikit minta ayah. Kasihan ayah kerja keras. Kalian malah bolos banget. Ya, memang bisa bapak-bapak pilih banget. Ayah aja nggak repot, bukan repot. Soalnya abang, kita kan juga bahagia. Seneng lihat kita seneng. Lagian kan proyek ayah lancar terus. Gue tuh cuma takut kita jadi nggak mandiri. Gimana kalau tiba-tiba ya amit-amit deh? Bang, jangan sini lagi, ini mesti bisa. Kita yang bisa dibuat. Yuk. Di balik tawa riuh di ruang tengah, ada sebuah ruangan yang menjadi saksi bisu perjuangan seorang pria. Ayah Arman, dia bukan hanya mencetak uang, dia sedang menebus masa kecilnya yang gersang lewat kemanjaan anak-anaknya. Baginya, kebahagiaan mereka adalah bayaran paling mahal untuk setiap peluh yang ia teteskan. Sebuah kasih sayang yang tulus, namun tanpa sadar ia sedang membangun istana di atas pasir yang mulai terkikis. Ya, tadi Lang lihat ayah di luar batuk-batuk, mending ayah minum dulu. Makasih ya Lang. Ini soalnya ayah lagi banyak kerjaan, banyak juga yang harus diperiksa. Maaf ya, kalau Lang agak cerewet soal ada adek yang boros. Gak apa-apa Lang, justru ayah senang kamu jagain mereka. Ayah tahu mereka anak baik, ayah gak mau kalian kekurangan. Jadi, gak apa-apa.
Kebahagiaan itu ibarat istana pasir, kelihatannya kokoh, tapi satu ombak besar bisa meratakan dalam sekejap. Masalahnya, keluarga ini terlalu asik bermain di dalam istana sampai tidak melihat kalau air laut sudah mulai pasang. Ya, di bangkai kemarin Mas Kiri udah ditutup kan. Pas mau pasang nih, yang ngantuk kan pada nungguin biar motor Mas makin proper. Kayaknya nanti besok atau lusa aja ya. Ya, kok lusa kan udah jadi kemarin. Ya, Bella juga mau check out alat makeup baru. Katanya kartu ayah yang di debit Bella di decline. Limitnya habis ya? Kok aneh? Kalian bisa gak sih sehari aja gak bahas soal duit mulu? Benteng pertahanan itu akhirnya retak. Elang adalah orang pertama yang mencium bau hangus dari kehancuran kerajaan ayahnya. Ia melihat pahlawannya mulai gemetar dan ia tahu bahwa ini tidak akan bisa mereka hindari lagi. Tenangin dulu ya. Tadi ayah terlalu keras sama adik-adik. Lang, sejujurnya proyek ayah di Kalimantan macet total. Investor utama bawa sisa dana kabur. Ayah nggak tahu lagi harus gimana. Dikejar-kejar vendor karena belum selesai semuanya. Belum dibayar juga material. Berapa yang kita butuhin buat nutupin ya? Seperti dugaan kita kemarin. Miliaran lang. Ya udah gak ada sertifikat rumah buat tanda tangan kemarin, tapi masih gak cukup. Ayah bingung harus gimana lang. Harus bilang apa ke bunda sama ke anak-anak. Kita jujur aja sekarang ya, sebelum semuanya semakin parah. Ya, mau enak ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah. Del, kamu suka yang warna ini atau sage? Bunda mau beli dua nih, satu buat kamu biar kita samaan. Pak, makasih Bunda, yang sage bagus tuh. Bunda, simpen dulu HP-nya. Ada yang mau ayah omongin. Ayah, laptop Ade LCD-nya udah rusak. Mau beli laptop yang terbaru ya? Mulai hari ini nggak ada belanja lagi. Semua kartu ayah udah diblokir sama bank. Ayah belanjanya enak banget. Jadikan buat konten Bella ya. Ayah serius, kita lagi krisis. Rumah ini minggu depan gak akan jadi milik kita lagi. Kehancuran tidak selalu datang dengan suara guntur yang menggelegar. Kadang, ia datang dingin lewat selembar surat penyitaan dan suara mesin derek yang menyeret paksa sisa-sisa harga diri mereka. Woi, motor gua mau diapain? Jangan sembarangan ya. Udah, biarin El. Itu emang jaminan yang harus diambil. Ayah udah gak punya uang buat isin bunganya. Ayah, gimana sama sekolah aku? Terus gimana sama kehidupan kita, Kak Ayah? Ini bercanda kan? Ya. Woi. Nah, ini maksudnya gimana? Keluarga kamu? Iya Sel, kita masih di nol. Kamu mau nol dulu. Malam itu, tak ada tawa, yang ada cuma tumpukan baju di dalam koper dan isak tangis. Kemandirian yang selama ini tak pernah diajarkan, terpaksa harus mereka pelajari dalam semalam. Kenapa orang-orang ngambil barang Ade? Maafin ayah, nak. Maafin ayah. Berhenti nangis ya Sel. Bella, bantuin bunda masukin baju ke koper. Sekarang kita pindah ke kontrakan temen abang. Lagu dan serapat terdengar. Ya, Lak dari angkot dulu ya di depan. Ya. Ayo tunggu di sini ya. Sorry ya. Ya. Mencerna kata makian. Jangan ucap kata itu lagi. Jangan lupa
sementara kita tinggal di kontrakan teman abang dulu ya. hancur lebur kita terjadi. Kita Masih lama Lang? Ya lama ya. Lain jauh. di perjalanan pulang mencari jalan. Mas papa nih kita juga pakai baliser. Kabar ya El. Ini juga kita jalan lagi kok. Insya Allah. Selamat datang di realita, di mana bau parfum mewah berganti aroma selokan, dan kata healing hanyalah mimpi di tengah pengapnya kontrakan sempit. Di sini, gengsi adalah beban yang paling berat untuk dipanggul. Gila ya? Di sini siangnya itu apa? Error. Gue cuma mau upload konten permintaan gue followers, tapi muter terus kayak kehidupan kita. Bang, airnya mau bersih banget. Tadi juga ada kecoa lewat. Gua gak bisa kayak gini. Gua mau pulang. Bunda, dia lapar. Ada mau cereal yang ada coklatnya. Sayang, abis sayang, tadi abang cuma beli nasi uduk satu buat dibagi-bagi. Duh, capek juga ya nyari kerjaan. Gak ada satupun yang nerima. Capek ya jadi orang susah. Gengsi adalah racun yang paling lambat matinya. Di sini, identitas lama mereka harus dikubur dalam-dalam. Arcel, yang dulu bangga dengan motor modifikasinya, kini harus belajar bahwa di titik terendah keringatnya lebih berharga daripada pujian teman tongkrongannya. El, nih kunci motor. Lo ngojek hari ini. Lumayan buat beli token listrik. Ada project yang bekerja untuk gue ini kesel banget. Gimana nanti kata teman-teman gua? Teman-teman lo yang mana? Yang pas lo kayak pada nempel, tapi pas lo kesini gak ada satupun yang angkat telepon. Bangun El, gengsi gak bikin lo kenyang. Kehilangan harta itu menyakitkan, tapi kehilangan dukungan dari orang yang kita cintai adalah patah hati yang sesungguhnya. Elang harus menghadapi satu lagi kenyataan pahit, bahwa cinta pun seringkali punya syarat yang tak sanggup ia penuhi lagi. Bang, aku mau ngomong. Aku tahu Sel, kamu mau kita putuskan. Bukan gitu, tapi orang tua aku nggak setuju. Mereka bilang masa depan aku bisa hancur kalau aku tetap sama kamu. Ya kamu tahu lah, kondisi sekarang aku juga butuh kepastian lah. Aku nggak bisa hidup susah. Iya, aku paham. Hidup aku sekarang emang lagi plot twist banget. Makasih ya, udah nemenin aku pas masih di atas. Aku pamit, Bang. Lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan untuk rindu. Kan ku tutup semua ruang di hati. Hantaman paling berat bukan soal tidak punya uang, tapi melihat orang yang kita sayang hancur perlahan. Benteng pertahanan keluarga ini tidak lagi retak. Ia sudah mulai runtuh seiring dengan hilangnya harapan. Bang, kayaknya uang buat berobat ayah pakai aja dulu buat SPP-nya Bella sama Mas El. Gak apa-apa. Enggak ya, Elang udah dapet kerjaan tambahan. Jadi kurir malam. Ayah yang sehat ya. Aku tadi ke sekolah, tapi aku malu. Teman-teman pada bisik-bisik nanyain kenapa aku jarang posting barang baru lagi. Aku mending berhenti sekolah aja bang. Aku mending kerja aja, kerja apa aja. Jangan, biar abang yang nanggung. Kalian harus punya masa depan. Di bawah sinar lampu kuning yang redup, mereka semua kumpul. Gak ada pizza, gak ada sushi, cuma ada mie instan satu panci buat berenam. Di sini, merasa manja itu perlahan mati, diganti sama rasa pahit yang nyata.
Dulu gue beli knalpot 10 juta santai banget. Sekarang lihat uang 10.000 aja kayak emas. Maafin gue ya bang. Ya gue dulu boros banget. Bang, adek gak ngomong lama. Tapi kalau di sini bareng-bareng, adek gak apa-apa kok. Lah, maafin ayah ya. Gagal jadiin kalian. Maafin ayah ya. Malam ini, hujan seolah tidak punya belas kasihan. Di dalam ruangan sempit yang pengap, waktu seolah berhenti berputar. Keluarga Arman kini berada di titik terendah mereka, di mana doa-doa terasa hambar dan harapan terasa seperti racun. Di sini kesabaran bukan lagi kebajikan, melainkan siksaan yang tak kunjung usai. Pulang kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia Aku takut. yang mungkin Tadi kan dipanggil gak bangun-bangun. datang. Mas gak tahu harus apa lagi. Mas udah cari pinjaman ke tetangga, tapi malah tutup pintu. Kita benar-benar sendirian. Bertemu di laut yang sama. Lalu pintu itu terbuka, membawa sisa-sisa tenaga dari dia yang selama ini menjadi tulang punggung. Bukan membawa kabar baik, tapi membawa sisa-sisa harga diri yang sudah hancur lebur. Cuma ini yang Mang dapat Bun. Obat ayah habis bang. Ayah butuh obatnya sekarang. Nggak ada obat Bun, nggak ada yang mau kasih pinjam uang. Teman-teman Elang, teman-teman ayah, semuanya anggap kita remeh. Mereka bilang sabar, tapi nggak ada yang bantu Bun. Sesuatu di dalam diri Elang akhirnya pecah. Benteng yang selama ini ia bangun sendirian untuk melindungi keluarganya, kini runtuh berkeping-keping. Saat kata-kata tak lagi cukup untuk menampung luka, hanya amarah yang tersisa. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kenapa masih gak cukup? Kita akan bertemu di ruang baru. Kehancuran mental bukanlah tentang air mata yang mengalir, tetapi tentang jiwa yang menyerah pada keadaan. Elang tidak lagi meminta jawaban. Ia hanya sedang mengatakan kekalahan pada takdir. Kesedihan terdalam bukanlah saat kita kehilangan harta, tapi saat kita kehilangan diri kita sendiri. Malam itu, Elang tidak lagi menjadi pahlawan. Ia hanyalah seorang pria yang jiwanya telah mati mendahului raganya. Keheningan ini bukan lagi tanda kedamaian, melainkan tanda bahwa sebuah babak telah berakhir dengan kekalahan telak. Sadari waktu akan saat hatimu terluka, akulah yang menemanimu, membasuh air matamu. Mengapa ketika hatimu telah tersenyum lagi, aku yang kau lupa. Tak sadarkah selama ini ku juga selalu menginginkanmu. Mengapa sulit untukku bisa miliki hatimu?